Halo Sobat, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kami di antara kelompok kami menyebutnya sebagai The Young Rising Star. Anak muda yang sekarang sedang meluncur ke posisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, tamu kita ini kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi jurusan Kepabeanan dan Cukai. Anda tahu, kepabeanan dan cukai pasti memerlukan persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Selanjutnya, tamu kita ini melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2 tahun kemudian, melanjutkan program S2 di National Graduate Institute for Policy Studies, sebuah universitas yang cukup ternama dan populer di Jepang. 2 tahun kemudian, tamu kita ini melanjutkan di program PhD di Nagoya University di negara yang sama. Sahabat, mari kita sambut tamu istimewa kita, Bapak Wempi Saputra. Pak Wempi, terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak atas undangannya. Saya yakin bahwa waktu Pak Wempi sangat padat sekali. Namun demikian, kami cukup berterima kasih karena kita sedang mendorong anak-anak muda Kementerian Keuangan khususnya untuk belajar dan mencari inspirasi dari beberapa senior yang memiliki prestasi, pengalaman yang sangat sayang seandainya itu tidak di-share kepada anak-anak muda di Kementerian Keuangan. Pak Wempi di antara anak-anak muda, pasti anak-anak muda itu bertanya gini, Pak Wempi hebat ya, masih muda, jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Apa waktu kecil Pak Wempi punya cita-cita ya jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan? Monggo Pak Wempi. Terima kasih Bapak. Pertama, ini suatu kehormatan bisa gabung di The Maestro. Ini kelihatannya memang sangat relevan untuk berbagi dan juga saling mempelajari. Untuk yang masa kecil memang nggak ada yang istimewa Pak. Saya dilahirkan memang dari keluarga yang memang tidak berkecukupan. Jadi kami punya rumah di Palembang itu rumah panggung dan tidak ada kamar. Jadi rumah besar saja gitu. Jadi saya merasa wah ini memang kondisi karena ayah seorang tentara, pangkatnya kapten, dan tentunya waktu gajinya kecil Pak, tentara itu. Ibu dulu sempat ngajar di sekolah dasar, habis itu di rumah saja. Saya dulu cita-citanya malah ingin jadi dokter Pak. Jadi nggak bercita-cita jadi PNS atau ASN. Karena saya lihat itu, kalau misalnya pas saya sakit itu lihat dokter pakai stetoskop, pakai bajunya putih, wah kayaknya keren ini. Iya, gitu. betul. Dan saya lihat rumah para dokter tuh gede-gede Pak. Dan punya mobil ya. Dan punya mobil. Jadi waktu itu bikin, ini gimana kalau cita-cita jadi dokter. Cuman lucunya apa waktu itu pas ada praktek di sekolah kita kan ada pelajaran biologi pas SMP itu. Ya darah pingsan saya Pak. Jadi akhirnya ganti cita-cita. Jadi awalnya jadi dokter malah cita-citanya ganti-ganti. Seterusnya yang membuat mungkin saya terkesan pada saat kecil adalah ibu dan bapak saya mengajarkan bahwa kita memang harus berupaya tidak merepotkan orang lain. Luar biasa ya. Tidak bisa mandiri langsung Pak, tetapi jangan sampai ngerepotin. Gitu. Jadi kalau belajar itu Pak, karena rumah kita panggung, kita cuma belajar di bagian depan, lampu yang besar itu cuma satu, jadi harus giliran Pak. Jadi kalau misalnya saya nulis-nulis gitu, ya adik saya mungkin cuma nggak kebagian lampu yang besar, jadi dia karena meja belajar cuma satu Pak. Jadi kita giliran, dan kalau misalnya dikaitkan lagi, karena saudara saya, kami berlima Pak, 4-nya perempuan. Dan dari kakak dan adik saya itu menyampaikan, kami nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kamu saja, karena kamu laki-laki. Untuk sekolah, jadi biaya-biaya itu biarin kasih ke Wempi saja Bu. Itu panggilnya Mama. Kasih Wempi saja Ma. Nah, karena dia laki-laki dan dia harus sekolah tinggi. Nah, jadi saya Pak mendapatkan mungkin privilege sekaligus beban. Bahwa memang saya harus membuktikan untuk sekolah setinggi mungkin. Karena kakak dan adik saya merelakan kesempatan untuk sekolahnya, biayanya dikasih ke saya. Itu kira-kira Bapak.
luar biasa. Itu saya kira Allah sudah mengatur semuanya, Pak. Ada keikhlasan ya dari saudara, dan kemudian Pak Wempi sendiri kan pasti punya semangat sekaligus punya amanah yang membebani untuk terus berjuang sebaik-baiknya. Luar biasa. Kalau kita ke Palembang, yang kalau bagi saya Pak, dan mungkin sebagian besar dari kita itu kan Sungai Musi dan Betul. Jembatan Ampera. Iya. Nah, itu adalah trademark dari Palembang. Dan selanjutnya Pak Wempi kan SMA di Palembang. Pak. SMA Negeri 1 Palembang. Wah, Iya. negeri 1 ya. Saya SMA 1 tapi SMA 1 Jogja, Pak. Jogja. Jadi Kayaknya kita lebih keren yang Jogja, Pak. Nah, SMA 1 Palembang, kemudian bagaimana Pak Wempi tiba-tiba bisa punya semangat, punya inspirasi, kemudian daftar masuk STAN, jurusannya lagi kepabianan dan cukai. Iya. Mungkin itu ada pengaruhnya dari Bapak, Pak ya, pabianan dan cukai barangkali ya. Iya. Monggo, Pak ya. Jadi ayah saya karena tentara, Pak, tapi tidak mengizinkan saya jadi tentara. Jadi yang lain saja, kata beliau profesinya gitu. Nah, waktu itu kalau di SMA 1, Pak, biasanya tiap tahun ada semacam sosialisasi dari STAN. Jadi ada yang datang dari Unpad, dari ITB, dari UI. Nah, waktu itu ada yang dari STAN, Pak, kakak kelas saya dari STAN, dan dia jurusannya kebetulan juga bea cukai. Oh. Ada juga beberapa jurusan yang lain, tapi yang paling dominan bea cukai karena itu tadi yang Bapak sampaikan, kita bea cukai tesnya lebih banyak, katanya gitu. Wah, kayaknya lebih keren kalau lebih banyak kan gitu, Pak. Soalnya lebih pinter, Pak. Tesnya apa saja? Itu sudah tes kemampuan akademik, ini segala macam psikotes, ada juga tes fisiknya. Wah, ini kayaknya lebih keren gitu. Saya pengen masuk yang ini aja, tesnya lebih banyak. Begitu tes babak belur, Pak. Tes fisik. Tapi saya lihat, Pak, pas saya nonton TV sebenarnya, waktu itu sore-sore, berita tentang penangkapan. Penyelundupan ya, Pak ya? Penyelundupan, Oke. kalau nggak salah hasil tembakau, oleh bea cukai di Palembang. Oh, Jadi saya iya. ini kayak keren. Makinnya abu-abu, Pak, masih pada saat itu. Wah, kayaknya keren gitu, dari kapal patroli segala macam. Bea cukai menangkap penyelundup. Wah, ini jangan-jangan jurusan yang akan saya masukin yang ini nih, keren gitu. Jadi waktu itu lebih kepada spirit, Pak, untuk apa namanya, tanda kutip merantau sebenarnya, Pak, dari Palembang ke Jawa. Dan waktu itu ibu saya sampaikan ke saya, jangan di sini. Kalau mau besar, berkembang, cari tempat lain saja. Maksudnya di kota lain atau di pulau lain. Nah, itu sehingga memutuskan saya untuk belajar ke STAN. Saya pingin, Pak, masuk ITB, pingin masuk STT Telkom, pingin masuk pokoknya yang universitas yang itu. Terus saya tanya sama ibu punya biaya? Enggak punya biaya. Carilah sekolah yang gratis. STAN kan gratis, Pak. Waktu itu kan kita nggak ada biayanya. Betul, iya. Jadi dengan spirit itu, biaya terbatas, ongkos ke Jurang Mangu itu saya ingat, Pak, masih dikasih naik itu 126.000, Pak. Jadi naik bis dari Palembang ke Jakarta, kemudian udah settle ininya segala macam kos-kosan, daftar di kampusan siksanya 25.000 waktu itu. Daftar ujian, ikut ujian, alhamdulillah diterima, dan ininya sekolahnya gratis gitu. Bahkan dapat uang saku setelah tahun kedua. Jadi memang itu cerita ininya, Pak. Luar biasa itu, Pak. Itu sudah di Jurang Mangu ya, Pak ya? Waktu Sudah itu? Jurang Mangu. Jurang Mangu ya, iya. Ada cerita yang hampir sama, Pak. Senior kita, waktu saya tanyakan, kenapa Bapak masuk jurusan bea cukai? Tapi waktu itu masih IK, Pak. Jadi masih IK. Beliau bilang, soalnya saya harus mencari semacam advantage dari apa yang saya miliki dalam bersaing. Dan saya jagoan secara fisik. Jadi itu yang saya otak nggak terlalu hebat, tapi kalau mau lawan fisik saya menang. Dan beliau menjadi sukses dan menjadi mentor kita, Pak. Siap. Nah, Pak Wempi kemudian di STAN, setelah selesai gini, Pak. STAN itu kan di beberapa teman mengatakan STAN itu susah masuk, susah keluar. Masuknya pasti susah, karena harus bersaing di antara orang-orang pintar, anak-anak muda pintar di seluruh Indonesia. Susah keluarnya karena kalau nggak naik, di drop out ya, Pak ya? Iya. Ya. Ada pengalaman, Pak, itu untuk menghandle itu, Pak? Jadi waktu saya cek, Pak, seingat saya
kita dulu diterima sekitar 2.000 orang, Mhm. bea cukai itu sekitar 140, Mhm. dan yang mendaftar bea cukai sekitar 3.000. Oh. Jadi total waktu itu zaman saya 92, yang daftar sandi sekitar 30 ribuan, Pak. Oh, udah Jadi banyak ya. memang betul masuknya sulit. Begitu masuk di sana langsung dibayang-bayangin, Pak. Para mentor itu begitu kita ospek pertama kali, Mhm. minimal IP 2,65 katanya. 2,5. Kalau kurang gimana, Mas? DO katanya. Wah, ini gawat, pulang kampung ini, bawa koper lagi gitu. Dan saya lihat pelajarannya sangat intensif, Pak. Jadi seperti di bea cukai itu, saya tanya sama teman-teman saya di akuntansi, di perbendaharaan, ada yang di pegadaian dulu masih ada, Pak, jurusannya. Itu betul-betul kalau saya lihat kurikulumnya sangat padat. Mhm. Dan kadang-kadang kalau kita kuliah itu satu hari bisa sampai 7-8 mata Iya, kuliah. betul ya. Nah, di sana karena bea cukai ini, Pak, agak unik pembelajarannya. Boleh dikatakan 50-50. Teorinya separuh, prakteknya separuh. Di Mhm. awal itu kita sudah melakukan misalnya pembelajaran seperti identifikasi dan klasifikasi barang. Kalau sekarang namanya buku tarif itu, Pak. Buku tarif ya, Jadi betul. itu kelihatannya teori. Tetapi kita langsung praktek, Pak, di dalam menerapkan. Hmm. Jadi nggak bisa kita langsung belajar teori saja, karena case study-nya sudah ada di atas meja. Oh, Nah, di iya. sana ternyata, Pak, kita tidak bisa belajar sendiri. Jadi strategi saya pertama adalah, begitu datang, Pak, dalam waktu seminggu saya ngobrol sama para senior, mata kuliah inti. Masih ingat dulu senior saya ngajarin saya tadi itu namanya Pak Encep, Pak. Sekarang kalau nggak salah kepala kantor Cirebon, Mhm. senior saya, dia ngajarin. Di tes saya pertama, cari di buku tarif terasi. Itu tarifnya berapa? Terasi, Pak. Itu saya cari nggak ketemu, Pak. Nah, dikasih tahu sama dia, teorinya kayak gini, cara mencari, ini nomenklatur, ini penjelasan, ininya apa tarifnya. Tapi ini pun harus kita interpretasikan. Nah, ini exactly, Pak, yang dia ajarkan itu adalah pada saat kita praktek. Hmm. Jadi langsung kombinasi antara teori dan praktek. Jadi Karena memang ada keduanya. di nomenklaturnya nggak ada terasi ya, Pak ya. Nggak ada terasi. Dia produk tertentu yang itu di Persis. dalamnya ada di situ gitu. Itu, Bapak. Itu. Jadi memang cara ngatur waktu, Pak, karena saya dulu juga aktivis. Jadi saya ketua koordinatornya angkatan, ikut juga kegiatan di masjid, ikut olahraga, kemudian ada beberapa kegiatan sosial. Nah, ini cara ngaturnya saja, Pak. Jadi kalau pagi habis subuh gitu, setelah selesai urusan, mungkin mengaji dan lain-lain, belajar dulu, Pak, kira-kira sejam sebelum berangkat. Mhm. Itu segala macam. Catatan saya dulu paling bagus, Pak, karena tulisannya paling rapi. Jadi sering difotokopi sama teman-teman gitu. Jadi saya usahakan apa aja yang dosen ajarkan saya catat, Pak. Karena buku dulu kan nggak semuanya ada, Pak. Betul, betul, Jadi betul ya. mencatat itu, kemudian selesai, kemudian besok diulangi lagi. Nah, yang paling sulit, Pak, di situ adalah ada beberapa case study yang sifatnya sangat unik. Misalnya masalah cukai, Betul ya. masalah kepabeanan, itu yang spesialisasi. Tapi kalau misalnya di bidang ilmu hukum, statistik, matematika, karena ini pelajaran biasa, jadi basically bisa diikuti dengan baik. Gitu. Luar biasa. Saya kira ini pengalaman. Jadi membagi waktu dan disiplin kan ya, Pak ya itu Disiplin, ya. ya. Sehingga Pak Wempi bisa membagi waktu untuk beberapa slot Ya. ya, rencana-rencana di hari itu. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi inspirasi nih, Pak. Bagi anak muda yang kadang-kadang lebih banyak lihat HP Oh iya. karena berbagai acaranya yang Iya. menarik dibandingkan dengan disiplin waktu. Pak Wempi kemudian selepas dari STAN, Bapak ditugaskan pertama di mana, Pak? Di kantor pusat bea cukai, Pak, di Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dulu namanya Direktorat Pencegahan Penindakan dan Penyidikan, jadi P3, Pak. Sekarang P3. jadi P2, Penindakan dan Itu Penyidikan. siapa Pak direkturnya dulu? Pak Thomas Sugiarto. Oh, Pak Thomas ya. Pak Thomas Sugiarto. Oh, Pak Thomas ya. Ya, Mantan Dirjen Bea Cukai, Pak. Iya, itu setelah itu ya, senior saya Pak di UGM. Oh iya, senior. Senior saya Di UGM beliaunya. Iya. Pak Thomas ya. Nah, kenapa Pak Wempi masuk Jakarta? Saya perkirakan karena Pak Wempi menjadi salah satu lulusan terbaik di... Betul Pak ya? Top 10-nya, Pak, saya lulusan terbaik pertama, top 10 di kantor pusat. Oh, begitu ya. Jadi ya, 11 ke 140-nya disesuaikan dengan area di mana ininya. Jadi yang top 10 graduates-nya ditempatkan di kantor pusat. Oh, luar biasa. Dan itu program yang saya kira bagus, jadi talentanya kan dikumpulkan betul. Iya. Itu walaupun waktu itu reform di bidang SDM belum terlalu kuat, tetapi saya kira strategi yang dibentuk sudah cukup benar itu ya Pak ya. Sehingga yang pinter-pinter itu betul-betul dimanfaatkan untuk dikembangkan
untuk mencetak berbagai strategi kebijakan, saya kira gitu ya. Di Jakarta, kemudian Pak Wembi sekolah. Jadi di UI, Pak. Jadi sejak di Bea Cukai itu saya masih ingat nasihat ibu saya. Kalau kita merantau jangan rata-rata akhir. Karena sudah banyak orang yang rata-rata. Maka harus di atas rata-rata. Jadi spirit itu masih terus saya pegang, Pak. Jadi begitu Bea Cukai lulusan terbaik di UI pun saya cum laude, Pak, lulusnya. Jadi saya cari memang Fakultas Ekonomi, manajemen keuangan itu memang perjuangan berat, Pak, karena sambil bekerja. Jadi jam 3 sore itu saya udah mulai siap-siap kuliah, jam 4 jalan, Pak, ke Depok. Jadi selalu minta izin 1 jam kepada atasan, kuliah maksimal jam 7, jam 8, pulang. Terus, Pak, seperti itu. Nah, nyari margin waktu untuk belajarnya yang sulit, Pak. Karena belajarnya tinggal setelah subuh sebelum masuk kantor atau waktu istirahat kantor. Yang repot kalau ujian, Pak. Kalau ujian itu memang kita harus pandai ngatur waktu. Di UI saya lulus cum laude dan memang waktu itu sama, Pak. Nggak pingin jadi rata-rata akhir saja. Kita memang harus punya sama, Pak. Saya catat betul pada saat kuliah dan catatannya masih sering dipinjam sama teman-teman. Untuk mengasah kalian, saya jadi mentor, Pak. Jadi memberikan tentir pada teman-teman. Jadi saya dulu tentirnya mikro dan makro ekonomi. Kemudian saya juga mengajarkan ke teman-teman organisasi industri. Jadi ini sebenarnya seperti teknik industri, Pak, lebih kepada penghitungan bisnis. Kemudian waktu di S1 itu selesai, saya sudah bercita-cita, Pak. Saya harus segera S2. Sementara teman-teman kita bagusnya jadi pemeriksa dulu saja di lapangan gitu. Saya bikin daftar S2. Daftar pertama gagal, Pak. Gagal kalau nggak salah waktu itu sebelum wawancara masih administratif. Kemudian ada yang di GRIPS itu yang di Jepang. Saya daftar, kemudian alhamdulillah diterima. Dan karena ini beasiswa dari World Customs, Pak, World Customs Organizations, ada 7 orang dari 5 negara waktu itu. Yang untuk beasiswa yang di GRIPS. Saya dari Indonesia, ada yang dari Cina, dari Uganda, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam. Waktu itu. Jadi kuliah di sana. Saya valedictorian, Pak, di sana. Jadi IP-nya 3,9. Jadi di antara teman-teman yang custom spesialis itu saya paling tinggi IP-nya. Dan saya sebelum pulang itu sudah daftar S3, Pak. Jadi betul-betul dulu spiritnya adalah kalau mau sekolah ya sudah jangan tanggung-tanggung, kalian aja. Daftar S3, Monbusho, diterima tahun 2005. Berangkatnya bareng Pak Frans, Pak, staf ahli pajak. Pak Frans di Niigata University. Niigata. Saya di Nagoya University. Itu saya dulu karena S2 bahasa Inggris, Pak. S3 ini saya tuh nggak tahu. Ini sebenarnya pakai bahasa apa. Karena saya ambilnya Graduate School of Economics. Ternyata di Jepang, Pak, Graduate School of Economics itu hanya ada dalam bahasa Jepang. Ini bukannya sok-sokan, Pak, tapi salah masuk sebenarnya. Jadi saya terpaksa di drill dulu sama kampus, belajar bahasa Jepang selama setahun. Nah, ini yang masa-masa beratnya, karena kuliah bahasa Jepang, para sensei atau profesor itu ngajarnya pakai bahasa Jepang, ujiannya bahasa Jepang, jawabnya boleh bahasa Inggris. Jawabnya boleh bahasa Inggris. Presentasi bahasa Jepang, nulis disertasi boleh bahasa Inggris. Dan kebetulan ngambilnya dulu karena economic theory, Pak, ininya desentralisasi fiskal. Karena profesor saya itu ini apa Wem Pisang katanya, S2-nya tesisnya, Pak. Ya ini pakai ekonometri, sensei. Aduh, saya nggak ngerti itu apa itu ekonometri. Di sini matematika ekonomi. Waduh, sakit perut, Pak, langsung. Jadi belajar dulu matematika ekonomi setahun. Jadi kalau misalnya lihat pengalaman itu, karena sampai sekarang, Pak, yang Nagoya University, yang Graduate School of Economics, yang dari Kemenkyu cuma saya doang. Jadi memang kayaknya orang-orang menghindari untuk mengambil yang School of Economics, yang sifatnya sangat basic science. Gitu. Karena itu bobotnya berat ke kuantitatif dan pakai bahasa Jepang ya, Pak? Kuantitatif dan bahasa Jepang. Luar biasa. Dan Pak Wembi menyelesaikan PhD tahun 2009, Pak, selesai. 2009. Kemudian saya pulang. Sebenarnya 2009 itu, Pak, disertasi saya belum diterima. Jadi saya pulang itu, jadi untuk lulus doktor di Nagoya, Pak, ada 4 syarat.
Satu, kreditnya selesai, saya sudah dapat A semua. Mhm. Keduanya, disertasi selesai, sudah disubmit, tapi masih di-review. Mhm. Mhm. Kemudian publikasi satu di jurnal, itu juga masih di-review. Yang keempatnya, persyaratan ujian 2 kali, Pak. Misalnya ujian terbuka doktor. Ujiannya Oh, sudah lulus. jadi tertutup sama terbuka. Tertutup sama terbuka. Oke, oke. Itu yang jadi tinggal adalah nunggu publikasi Publikasi disertasi dan sama disertasi. artikel ya. Jadi Ya. kalau artikelnya diterima, publikasinya tinggal di-adjust. Disertasinya tinggal di-adjust. Oh. Nah, itu baru diterimanya tahun depannya, Pak, 2010. Hmm. 2010, Pak, ini nasibnya memang cukup ujiannya cukup ini, profesornya pensiun. Jadi 2010 itu selesai, profesor pensiun. Profesor baru yang pengganti, Pak, minta review disertasi. Walaupun publikasinya sudah ada. Oh. Baru 2011-nya diselesaikan 1 tahun kemudian. Ya. Hmm. Jadi sebenarnya 2009 itu namanya completed all doctoral courses. Mhm. Kemudian selesai baru dokternya 2011. Iya, 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 2011. iya. Jadi itu Manbuso ya, Pak ya, Manbuso. sponsornya. Manbuso. Kalau yang S2-nya S2-nya dari WCO, Pak. WCO World Trade, Customs. ya, ya. Ya, World Tapi Customs. saya pernah dengar Pak Wempi juga dapat beasiswa dari Exxon ya. Oh iya, waktu S1, Pak. Jadi saya Oh. ditawarin pekerjaan waktu kerja di Bea Cukai, ada beasiswa Exxon Mobil. Jadi di FEUI nyambungkan 3 tahun, Pak, untuk yang extension. Iya, ya, extension ya. Kemudian saya lamar, diterima, kemudian diwawancarai sama Exxon, gimana kalau kerja di sini saja setelah lulus. Mhm, mhm, Saya bilang, Pak, begini, saya kan ada ikatan dinas. mhm. Jelek-jelek ini gaji saya itu 2,5 juta, saya bilang gitu. Padahal di sana gaji minimal 25 2 kali dari itu, Pak. Gitu. Kira udah gede, Pak. Gitu. Ternyata di sana, di sini minimal 5 juta katanya. Dia bilang, Pak, ini kalau misalnya saya tanya itu gimana kerjaan bla 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 aja, kayaknya Pak, saya mohon izin masih tetap di Bea Cukai saja gitu. Karena kontraknya ikatan dinas yang lain-lain masih di sini. Mhm. Jadi memang anytime pokoknya kalau mau berubah pikiran nanti silakan ke Exxon gitu. Tapi scholarship-nya tetap diberikan. Tetap diberikan. Oh, gitu ya, ya, ya. Itu Luar biasa. kira-kira 1,5 tahun, Pak. Karena saya apply-nya di tahun kedua. Oh, Tahun kedua. iya, 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 iya. tahun kedua. Luar biasa. Dan itu sebabnya saya ingat betul di salah satu rapat Bu Sri Mulyani mengatakan bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa oh Wempi tuh, wah itu pinter sekali, pantesan. Jadi staf ahlinya Menteri Keuangan. Iya, Jadi teman kuliah waktu di FEUI. DPUI ya, jadi betul sekali. Jadi kita cukup bangga Pak Wempi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa dari cerita Pak Wempi saya kira sih memang keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Tidak tahu Kerja keras Pak ya, disiplin. Kemudian harus di atas rata-rata air kalau kita mau bisa menempuh sebuah kesuksesan. Luar biasa Pak Wempi. Nah, kemudian setelah Pak Wempi mendapat PhD di tahun 2011, kemudian Pak Wempi ke